Salam saudara. Renungan singkat Asehati hari ini berjudul Hidup untuk senantiasa bersyukur dan jangan suka mengeluh. Kalau kita melihat kitab Keluaran pasal 16 ayat 16 berkata, "Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Tuhan tidak menginginkan kita memiliki pola pikir yang selalu menggerutu dan bersungut dan bahkan mengeluh. Tuhan ingin kita tahu berterima kasih dan bersyukur atas apa yang kita punyai saat ini. Tidak dipungkiri akan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi ke depannya. Tetapi itu bukan berarti kita harus merasa kurang, tidak puas, lalu mengeluh dan sulit untuk mengucap syukur. Perbandingan langsung antara cukup dan tamak bisa kita lihat lewat kisah bangsa Israel di bawah pengembalaan pimpinan Musa menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel saat itu dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, yang sulit untuk bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan turunkan atas mereka. Walaupun sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung penyertaan dan mujizat turun atas mereka, tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut lebih dan lebih lagi. Begitu cepat mereka mengeluh, begitu mudahnya mereka bersungut-sungut. Hari ini bersukacita, besok mereka sudah melupakan semua berkat itu dan kembali mengeluh tak habis-habisnya. Segomer itu kira-kira 2 liter. Itu pun sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwa meskipun Tuhan lebih dari sekedar sanggup memberkati kita secara berkelimpahan, tetapi kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan. Hidup sederhana atau secukupnya tetap merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk diadopsi anak-anaknya. Mudah bagi kita untuk terus merasa tidak puas, tetapi seringkali sulit bagi kita untuk bersyukur. Tuhan pasti sanggup memberkati kita berlimpah-limpah, tetapi sangatlah penting bagi kita untuk belajar bersyukur terlebih dahulu atas apa yang ada pada kita hari ini. Hidup sederhana merupakan gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya. Mungkin kita pernah ke restoran. Di sana kita dilayani oleh para pelayan. Kita memanggil mereka apabila perlu saja. Lalu kita tinggal menunggu pesanan kita. Kalau makanan lama muncul, kita menggerutu. Kalau cepat, kita cukup berkata terima kasih. Kita tidak merasa perlu kenal lebih jauh dengan si pelayan. Yang penting mereka melaksanakan tugas dengan baik, kita senang dan puas. Perhatikanlah sikap orang Israel dalam bacaan hari ini. Mereka bersungut-sungut ketika butuh makanan. Lalu mereka memuji Tuhan ketika dibebaskan dari perbudakan dari Mesir dan diberkati Tuhan. Akan tetapi kini mereka jengkel karena Tuhan tidak menyediakan makanan pada saat dibutuhkan. Sikap bangsa Israel tersebut persis seperti perlakuan seorang pelayan. Tuhan kemudian mengirim makanan, bahkan dengan cara yang luar biasa, mana di pagi hari dan burung puyuh di petang hari. Bukan karena Tuhan bisa seenaknya disuruh, melainkan karena Dia menginginkan
agar umatnya tahu dan kenal dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan Allah yang memelihara mereka. Dalam Keluaran 16 ayat 11 dan 12 berkata, lalu firman Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Apakah kita juga memperlakukan Tuhan seperti pelayan restoran? Berdoa hanya dikala butuh, lalu harap-harap cemas menunggu jawabannya, bersungut-sungut apabila jawabannya terlambat atau tidak seperti yang kita minta, bersyukur sebentar jika doa terkabul, kemudian melupakannya di tengah kesibukan. Apabila ada kebutuhan mendesak, barulah kita kembali bersimpu kepadanya. Mari kita hari ini membuat komitmen untuk tidak berseru kepada Tuhan hanya dalam situasi yang sulit, tetapi kita harus mencari Tuhan, mencari wajah-Nya setiap hari dengan sungguh-sungguh. Allah yang memelihara kita, bukan pelayan. Dia Tuhan yang mengundang kita mengenal atasnya dalam segala situasi. Oleh karena itu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, tapi belajarlah untuk bersyukur. Hati yang anggun, belajar untuk tidak mengeluh saat kekurangan dan tidak sombong saat kelebihan. Oleh karena itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah yang baru yang tidak perlu. Lebih daripada itu, keluhan dan sungut-sungut membuat mata rohani kita buta. Kita tidak lagi dapat melihat hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan, sehingga kita lupa bersyukur dan mengabaikan potensi dari diri kita sendiri. Jangan mengeluh, bersyukurlah. Inilah renungan yang bisa kita dengar hari ini. Haleluya! Tuhan memberkati kita. Amin.